Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya plokotokannya ya. Speaker Wonderboom. Wonderboom 2 ya. 2 apa yang pertama ini? Wonderboom 2. Rusaknya itu dia tidak mau hidup sama sekali. Ya. Tapi ketika dicas juga tidak masuk. Nah, ini sering sekali terjadi ya di Wonderboom 2 ini. Penyebabnya macam-macam ya. Cuma ini ya, ketika udah dicas ya dia penuh, setelah didiamkan beberapa hari itu tahu-tahu ya nggak mau hidup lagi. Harus dipancing cas dulu ya. Cas dulu agak lama atau gimana, dicas dulu, dia baru nanti bisa nyala lagi seperti itu. Nah, ini kemungkinan ada dua kemungkinan. Pertama, ada yang konslet, sedikit konslet di sekitar baterainya ya, rangkaian baterainya, atau baterainya bermasalah ya. Jadi antara itu, baterainya bermasalah atau baterainya udah soak ya. Jadi ketika dia tidak dipakai, dia berkurang sendiri. Nah, antara itu kemungkinannya ya, kemungkinan rusaknya. Atau ada yang sedikit short ya di sekitar baterainya, rangkaian baterainya. Jadi menyebabkan baterainya seperti terkuras gitu ya, seperti itu. Oke ya, lebih pastinya ini saya bongkar dulu seperti biasa. Nih akan saya skip karena udah ada videonya ya, membongkarnya. Udah saya kasih tahu juga di sini ada titik-titik poin-poin ya yang kalian congkel itu apa namanya, masukkan selah sini, dia ada rongga ya, jadi tinggal kalian congkel aja di 4 sisinya. Nah, seperti itu ya, kalian tinggal cari aja ya, cari open dulu yang agak kecil bisa masuk ya. Oke, saya bongkar dulu, nanti kita cek kira-kira apa penyebabnya. Oke ya, di sini sudah saya buka seperti ini ya. Oke ya, di sini kita akan cek. Kita cek dulu baterainya aja ya. Kita cek baterainya. Nah, ini pakai skala 12 ya. Skala 12 berarti 12 ini 4 2. Ya, ini kita harus ceknya antara ini ya. 2 4. Nah, kalau di antara ini, kalau 3,5 atau antara ini berarti baterainya normal. Nah, kita cek dulu baterainya di sini tuh. Nih. Nah, dia tidak habis ya, dia ada ya 3, kalau setengah itu 3 volt, nggak sampai 3 volt ya, nggak sampai 3 volt di sini ya. Nggak kelihatannya di sini, nggak sampai 3 volt. Ini ya, jadi kalau nggak dipakai dia seperti drop sendiri baterainya, atau habis ya, bukan habis, berkurang sendiri. Nah, seperti yang saya bilang, ada dua kemungkinan. Pertama, baterai sudah drop atau soak, tapi kalau secara fisik ini saya rasa belum drop atau soak ya. Tentunya kita cek dulu, tapi ya ada kemungkinan juga baterainya juga bermasalah ya, secara fisik normal, nggak melendung ya. Ya tetap kita curigai ya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, di sini ini konektor baterainya ya, di sini ini seperti ini, plusnya sebelah sana, minusnya sebelah sana. Harusnya kalau kita tes seperti ini pakai skala kali 1, kalau plus dapat plus, minus dapat minus, dia akan bergerak wajar ya, seperti itu. Nah, dia bergerak seperti ini wajar. Tapi kalau kita balik pakai skala kali 1, dia ada hambatannya. Itu artinya ya ada yang short ya, tapi tidak full short ya, yang jelas ada yang konslet seperti itu. Nah, ini nah, oh ya, dia bergerak ya segitu.
Nah, ini ya. Jadi ini ya, kelihatan seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan ya, saya sudah sering sekali bahas ya. Kalau ada yang seperti itu, yaitu kita perlu curigai ya. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan baterainya seperti drop ya, nggak kita pakai, berkurang sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan penyebab rusaknya bisa dari elko-elkonya di sini, kapasitor-kapasitornya ini ya. Kapasitornya ini harus saya bersihkan dulu, nanti aja lah ya. Karena ini harus pakai metode lepas satu-satu ya nanti ya. Di sini ada, di sini juga ada ya. Nah, di video saya sudah sering juga yang bongkar seperti ini. Ini antara ini di bawah sini juga ada. Ini harus bersihkan dulu. Coba pakai bantuan thinner ya sedikit bentar. Oh, nggak perlu ya. Bisa. Nah, bisa pelan-pelan saja. Nah, bisa kapasitornya ya. Pertama, yang kedua adalah IC charge-nya yang bermasalah. Nah, itu yang nanti jadi masalah. Kalau kena IC charge-nya, ya sudah, tentunya ya susah nyari penggantinya. Seperti itu ya. Ini ya, IC charge-nya di sini. Nah, mudah-mudahan tidak IC charge-nya. Mudah-mudahan ya, seperti itu. Nah, ini saya akan coba dulu seperti biasa ya di video saya sebelumnya, termasuk di Wonderboom yang short ya, full short malah ya, full short yang menyebabkan tidak mau hidup sama sekali. Itu ya, saya nyari satu persatu kapasitornya. Gitu. Oke ya, jadi ini saya akan cari dulu kapasitor ada yang short atau tidak di antara ini. Nanti saya buka dulu, soalnya ini agak susah ya. Dan harus sedikit hati-hati biar komponen lainnya tidak main. Saya kasih sedikit thinner dulu ini. Thinner dulu biar agak lembek ya. Oke, jadi seperti itu ya kemungkinan rusaknya. Jadi eksekusi pertama cari kapasitor. Kalau memang kapasitor sekitar sini aja, yang output dari IC ini ya, biasanya ini di sini sama ini, antara itu ya ada 3 kapasitor 1 elko biasanya itu. Kalau elko biasanya sih jarang, tapi tetap kita curigai bagian output. Oh, sama ini ya, kecil ini 1 2 sama di bawah ini ada 2 juga. Nah, itu yang kita curigai dulu. Kalau sudah coba pas pasang ternyata masih sama aja, ya berarti IC charge-nya tidak ada yang lainnya ya selain IC charge. Tapi ini kita harus lepas dulu, hanya ini yang masuk ke sana ya, karena bisa juga yang ke sana. Nah, ini untuk membuktikan aja ya. Kita coba ya, ini kita coba lepas. Kalau ini kita lepas masih sama, berarti rangkaian sana aman ya, berarti di sekitar rangkaian charge-nya. Kalau pengalaman saya yang sebelum-belumnya itu memang masa di pengecasannya ya, di sekitar rangkaian cas sendiri itu sendiri. Ini saya harus lepas lemnya dulu, lepas lem. Terus kita induktornya ini kita lepas dulu. Salah satu kakinya aja kita lepas untuk memastikan aja, memastikan siapa tersangkanya, bagian mana tersangkanya. Jadi setiap oplok-oplok itu kita harus tahu tiap bagiannya. Kalau enggak ya nanti akan repot ya, bagian yang bermasalah itu yang mana, biar lebih memudahkan ya, memudahkan untuk ngoplok-oplok ya. Posisinya agak susah. Nah, ini akan saya angkat satu kaki aja. Nah, sebelah sini aja.
Nah, ini udah saya lepas ya, sudah saya lepas, saya pastikan lagi plus dapat main dapat masih ya. Nah, yang artinya yang masuk ke rangkaian sana itu nggak ada masalah ya, yang masuk ke mesinnya sana nggak ada masalah, karena dia kalau ini penuh posisi ada strumnya ya di atas 3,5 ya, 3,7 ya minimal, dia bisa nyala dan bunyi normal ya, seperti itu. Oke, saya akan oplok-oplok dulu, cari dulu kapasitor yang menjadi yang bermasalah. Mudah-mudahan cuma kapasitornya, tapi kalau IC-nya ya sudah saya lepas tangan karena spare partnya tidak ada yang jual. Oke ya, di sini akhirnya saya menemukan tersangkanya ya. Nah, ini kalau saya tes seperti ini, dapat main, dia bergerak, kelihatan jarumnya, main bergerak, terbalik, plus dapat main. Nah, dia bergerak kembali lagi ya, bergerak kembali lagi. Nah, sekarang saya tes ya nggak bergerak sama sekali ya. Nah, ini ya, kalau yang ini saya tes seperti ini ya, ini kapasitor yang jadi tersangka ya di sini tuh. Nah, dia bergerak ya, agak kecil. Nah, dia bergerak ya, bergerak. Nah, ini biar kelihatan banget, ini saya geser ke kali 10 aja ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini saya akan ambil satu yang normal untuk penggantinya ya, 10 mikro ya, 10 mikro mana nih, ini dia untuk penggantinya di sini. Untuk perbandingan ya, ini yang normal sebelah sini, yang bermasalah sebelah sininya. Oke, saya tes seperti ini yang normal, toh dia tidak bergerak sama sekali ya. Saya tes di sini ya, ini yang normal, ini yang bermasalah. Ini saya tes seperti ini tuh ya, ini saya tes yang ini, tuh dia bergerak ya, yang ini sekali lagi, nah ya, yang ini, nah ya, bisa tahu ya. Jadi kita tahu bahwa itu bermasalah. Nah, itu di sini ya. Tuh, di sini yang saya sebut tadi ya. Di sana juga ada, di sini ya ada. Ya. Jadi fokus ke yang besar-besar ya. Itu paling sering. Apa namanya? Kapasitor yang besar-besar ini itu sering menjadi permasalahan. Aduh, bentar, saya kasih sedikit tenor dulu di sini. Nah, tentunya ya, kalau kondisi seperti tadi ya, itu dicas dia akan sulit masuk ya, karena ada indikasi seperti sedikit short gitu ya. Nah, ini nanti tentunya saya akan coba apa namanya, cas dulu ya. Mudah-mudahan bisa, harusnya bisa ya, karena dia masih menyimpan strom walaupun cuma di bawah 3 volt ya. Kalau tidak bisa ya, artinya kita harus pancing dulu dengan dicas di luar ya. Harus kita pancing cas di luar. Oke ya, udah saya ganti ya di sini. Kita cek lagi ya, langsung aja ya, min dapat plus, plus dapat min. Dia memang bergerak tapi dia kembali ke 0 ya, atau nggak ada hambatannya ya, nggak ada hambatannya, bukan kembali ke 0 ya, kita bukan ngecek tekanan, jadi nggak ada hambatannya. Kalau ada hambatannya, nah itu kita curigai. Di awal kan dia ada di sini ya, kita kali ini tadi kali 10 ya, padahal di awal saya ngetes di kali 1, nah tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau ini jelas ada ya, seperti itu. Nah, ini tentunya langkah pertama saya akan coba
kita coba cas dulu ya. Cas agak lama. Isolasi sama ini saya isolasi dulu ya untuk speakernya. Buat jaga-jaga ya. Karena luput-luput wong ya. Pas kita capek ngantuk, kita nyoba ngetes atau nggak sengaja kesenggol, jadi masalah. Rusak ringan jadi rusak parah. Ini jaga-jaga aja. Kalau enggak ya pasang langsung speakernya ya, tapi ya nanti ngelepas lagi waktu kita nyoba ya. Nah, seperti itu ya. Tentunya ini nanti saya akan melakukan ini secara logika ya. Udah kita cek, tes, bandingkan antara yang awal tadi dengan sekarang, harusnya sudah normal. Logikanya dia harusnya sudah normal. Untuk pengecasan juga normal ya. Tanpa harus mancing-mancing lagi seperti itu. Ini karena ini baterainya betul-betul habis ya, jadi nggak mungkin ngangkat ya, karena ngangkat ya tapi kedip-kedip. Kalau dia di awal dia nggak mau sama sekali nyalakan, itu nggak mau. Nah ini sudah mau, cuma karena baterainya low ya, seperti itu. Kalau di awal tadi jelas nggak mau ya. Ini saya cas dulu ya, cas dulu. Tentunya kita coba, harusnya mau. Tadi saya yang di awal tidak saya coba ya pengecasannya ya. Ya kalau saya coba sih memang dia nggak akan mau nyala karena ada sedikit short itu. Nah ini akan saya coba cas dulu, ambil casan dulu. Kita coba cas, harusnya dia mau ngecas, harusnya ya, harusnya seperti itu. Karena dinyalakan udah mau indikasi kedip-kedip. Di awal itu dia nggak mau sama sekali, dinyalakan tidak mau, dicas juga tidak mau. Ini sering sekali terjadi di speaker ini ya, Wonderboom. Selain biasanya dia full shot biasanya ya. Tuh dia mau ngisi ya. Kalau di awal itu dia tidak mau sama sekali, ngisi nggak mau, dihidupkan walaupun baterainya low ya. Kalau normal itu ya, terkadang banyak orang juga salah kaprah ya, antara mati total dengan tidak mau dicas. Itu sering terjadi di Harman Kardon Onyx ini ya, mini ya. Onyx mini itu sering sekali pada rusaknya mati total ya, karena sistemnya berbeda dengan yang speaker ini ya. Nah ini mau ya, jelas ya. Ya tentunya nanti selanjutnya ya normal, ini udah normal. Kalau rusak seperti tadi, itu tidak mau dicas dan dihidupkan nggak mau ya, walaupun baterainya tinggal sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi ini catatan ya. Jadi seringkali saya membahas itu, mungkin kalian masih ngawang-ngawang seperti apa sih yang dimaksud Mas Adi. Nah ini di sinilah kira-kira seperti ini kasusnya. Kalau di video sebelumnya mungkin saya nggak ada contohnya ya, cuma bilang kalau kita cek dulu di baterainya ada yang short atau tidak. Kalau nggak short berarti harusnya mau nyala. Kalau short berarti full short ya, full short. Atau mentoknya jarumnya ini, mentoknya mendekati 0, entah di hambatan berapa, itu berarti ada yang bermasalah di kapasitornya. Ada juga yang geraknya sedikit. Nah, seperti ini tadi, geraknya sedikit ya, geraknya sedikit. Tapi dia menyebabkan baterai drop. Nah, sering saya bilang gitu. Harusnya nggak boleh bergerak. Kita bolak-balik ketika plus dapat main dapat plus, kita ngetesnya ya. Itu harusnya nggak boleh gerak. Kalau ada yang bergerak itu harus kita curigai walaupun sedikit, karena akan menimbulkan seperti ini. Nah kasus seperti ini baterainya seolah-olah drop. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya kasus seperti ini didiamkan terus tahu-tahu baterainya habis sendiri, tidak menutup kemungkinan baterai rusak juga bisa. Oke ya. Ini sebetulnya sudah jadi ya, seperti ini udah jelas nih, udah jadi. Cuma di awal saya tidak saya coba ya, pengecasannya sama nggak mau nyala ya.
Tapi dari sini udah jelas terlihat ya. Udah bisa. Cuma ini akan saya coba pengecasan dulu sampai full. Nggak usah full lah ya. Yang penting ini tadi kan di bawah 3 ya. Di bawah 3 sampai 3,7 atau 3,8. Setelah itu akan saya diamkan selama beberapa hari. Kalau masih nyala normal ya berarti sudah mau nyala ya, bukannya ya mau nyala, berarti ya sudah normal ya, seperti itu. Dan satu hal lagi ya, selain kasus seperti itu, kasus biasakan kalau play kita mendengarkan musik itu jangan sambil dicas ya. Saya selalu mewanti-wanti karena kalau sistemnya seperti Onyx Mini itu bisa wassalam ya, seperti itu. Biasakan, apalagi kalau baterainya sudah drop. Kebanyakan orang baterai sudah drop dipaksakan dinyalakan sambil dicas. Nah, hati-hati. Nah, oke, akan saya coba dulu tentunya beberapa hari. Setelah itu ya lanjut videonya ini ya, saya lanjut jadikan satu. Oke, cas dulu.